Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam video seri pendalaman Alkitab tentang kisah perempuan-perempuan yang tidak bernama di dalam Alkitab. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kisah perempuan bijaksana dari kota Abel Bet Maaka. Bacaan kitab suci dari 2 Samuel 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Kota Abel Bet Maaka secara harafiah berarti padang rumput rumah Maaka, kota yang sangat subur di perbatasan utara Israel pada masa kini. Kota Abel Bet Maaka disebut pula dengan Abel Maim atau padang rumput air seperti catatan 2 Tawarik 16 ayat yang keempat. Inti cerita tentang perempuan tak bernama dari kota Abel Bet Maaka adalah ketika Seba bin Bikri dari suku Benyamin memberontak kepada Daud dan bersembunyi lalu membangun basis pertahanan di kota Abel Bet Maaka. Di kota itulah kemudian Yoab, mantan dalam tanda kutip, nanti kita akan lihat kenapa disebut tanda kutip, panglima tentara Daud beserta pasukannya mengepung kota dan berusaha membongkar pertahanan Seba bin Bikri. Ketika suasana semakin genting, muncullah seorang perempuan bijaksana yang tak disebut namanya, yang bicara lantang kepada Yoab. Dan luar biasanya tindakan perempuan bijaksana yang tak bernama itu telah berhasil mengubah sejarah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita lihat secara lebih detail. Daud telah berhasil menyelesaikan konfliknya dengan Absalom, putranya. Ketika Absalom memberontak dan pemberontakan itu telah berhasil dipadamkan. Tetapi kemudian muncul masalah yang baru, yakni Seba bin Bikri dari suku Benyamin memberontak. Kemudian Daud menugaskan panglima perang Amasa untuk menumpasnya. Tetapi Amasa tidak melaksanakan tugas dengan baik. Lalu Daud menugaskan perwira Abisai untuk memburu Seba bin Bikri. Yoab ternyata melihat situasi itu. Dia berharap simpati Daud. Nah, inilah yang saya sebut di awal tentang Yoab sebagai mantan dalam tanda kutip panglima perang Daud. Yoab itu sebelumnya adalah panglima perang Daud. Ia dicopot kedudukannya karena telah membunuh Absalom dalam operasi penumpasan pemberontakan Absalom. Yoab sebagai panglima yang setia kepada Daud menganggap bahwa segala ancaman kepada raja harus ditindak dengan tegas. Tetapi lain dengan Daud, dia mengasihi Absalom. Meski anaknya itu adalah pemberontak, ia menganggap tindakan Yoab terlalu keras. Nah, uniknya ketika Yoab dicopot kedudukannya dari panglima perang Daud, Daud justru malah menunjuk Amasa sebagai pengganti Yoab, padahal Amasa adalah komandan pasukan pemberontak yang dipercaya oleh Absalom. Nah, ini kan sungguh mengecewakan Yoab, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita juga nggak tahu kenapa Daud memilih Amasa yang jelas-jelas ketika Absalom memberontak, Amasalah yang memimpin pasukan Absalom. Nampaknya Yoab ingin menunjukkan loyalitasnya kepada Daud. Maka ketika Amasa dalam perjalanan mengemban tugas memimpin operasi penumpasan Seba bin Bikri, meskipun Amasa malas-malasan, ogah-ogahan, orang Jawa bilang aras-arasen begitu, Yoab mencegat Amasa dan pasukannya ketika sampai di Gibeon. Tanpa diduga, Yoab membunuh Amasa dan mengambil alih pasukan. Luar biasanya, pasukan-pasukan Israel ternyata masih setia juga kepada Yoab. Buktinya mereka patuh pada perintah Yoab. Kemudian bersama perwira Abisai, Yoab memimpin pasukan mengejar Seba bin Bikri yang waktu itu membangun pertahanan di kota Abel Bet Maaka. Disitulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Seba bin Bikri terkepung dan terdesak. Ia terancam karena menghadapi kekuatan pasukan Israel yang dipimpin oleh Yoab. Di saat-saat genting itu, tampil seorang perempuan yang tak disebut namanya, yang berseru kepada Yoab. Perempuan itu di dalam ayat yang ke-18 sampai 19 berseru kepada Yoab begini. Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan,
Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perempuan-perempuan bijaksana seperti itu pada masa monarki atau zaman kerajaan Israel di Perjanjian Lama waktu itu memang biasa. Ada perempuan, dia bukan nabiah, bukan imam, tetapi nampaknya dia memiliki level spiritual yang lebih dari umat atau rakyat biasa. Perempuan seperti itu pernah disebut dalam 2 Samuel 14 ayat 2, yakni seorang perempuan bijaksana dari Tekoa. Orang-orang ini sering dimintai nasihat tentang moral, tentang sosial, dan juga bahkan tentang keagamaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, perempuan bijaksana itu mengingatkan kepada Yoab bahwa masakan engkau akan maju dan menyerang kota Abel Bet Maaka? Apakah engkau akan mengadakan pertumpahan darah di sini? Tidakkah kau ingat bahwa orang-orang Israel pada waktu itu mencari petunjuk di kota ini, di kota Abel Bet Maaka ini? Ada banyak orang-orang yang datang untuk mencari nasihat di sini. Mengapa engkau akan membinasakan? Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang ada di dalam hati perempuan itu sebab apa? Siapa yang tidak kenal dengan panglima perang Yoab? Yoab itu adalah panglima perang yang berdarah dingin. Kalau sampai ia masuk menyerang, sudah pasti habislah Abel Bet Maaka. Yoab sangat setia dan sangat loyal kepada Daud. Apapun akan dia kerjakan untuk kejayaan Daud. Dan perempuan ini tahu, kalau sampai Yoab menyerang, bukan hanya saja Seba bin Bikri dan kelompoknya yang akan habis, si Yoab pasti akan memporak-porandakan juga kota Abel Bet Maaka, yang tentu mungkin akan dituduh sebagai yang menyembunyikan pemberontak. Perempuan bijak ini sudah mencium bau pembinasaan, mencium bau akan adanya banjir darah kalau sampai pasukan Yoab menyerang masuk kota Abel Bet Maaka. Maka sekali lagi perempuan itu mencoba bernegosiasi dengan Yoab. Yoab memberi syarat sebab ia mau mendengar perkataan perempuan bijak Abel Bet Maaka itu. Masuk logika Yoab apa yang dikatakan oleh perempuan dari Abel Bet Maaka itu, bahwa masa tempat orang mencari nasihat akan dibinasakan begitu saja. Yoab memberi syarat kepada perempuan itu dengan cara sebuah tawar-menawar. Kalau perempuan itu atau orang-orang Abel Bet Maaka mau menyerahkan buronan kerajaan yang bersembunyi di sana, yaitu Seba bin Bikri, maka Yoab akan menarik mundur pasukannya. Perempuan bijaksana ini sangat luar biasa. Ia menyanggupi permintaan Yoab. Seba bin Bikri ditangkap dan kepalanya dilempar keluar tembok kepada Yoab. Demikianlah Yoab dan pasukannya mundur dari pengepungan kota Abel Bet Maaka. Saya tidak tahu bagaimana cara perempuan bijaksana ini berhasil menangkap Seba bin Bikri, sebab sebelumnya dia juga bersembunyi di tengah kota. Apakah dengan negosiasi? Apakah perempuan ini membujuk Seba bin Bikri bersama dengan orang-orang kota Abel Bet Maaka, atau Seba bin Bikri ditangkap beramai-ramai? Kita tidak tahu. Yang jelas peran perempuan ini begitu besar untuk menyelamatkan kota Abel Bet Maaka, dan luar biasa meski tidak diceritakan secara detail, Seba bin Bikri berhasil ditangkap dan kepalanya dipancung, dilempar keluar, diserahkan kepada Yoab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Daud telah mangkat, lalu kemudian Salomo putranya naik tahta. Kisah ini nampaknya diingat oleh Salomo. Kisah heroik di Abel Bet Maaka digubah oleh Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai 18. Panjenengan bisa membaca sendiri perikop itu, yang intinya bahwa ada sebuah kota yang selamat karena hikmat seorang perempuan. Dia berkata begini dalam ayat 18a, Pengkhotbah pasal 9, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang,
Dan memang benar saudara, luar biasa peran perempuan bijaksana dari Abel bin Maaka itu yang telah menyelamatkan banyak orang di kotanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentang apa dan untuk apa kita belajar kisah perempuan tak bernama ini? Perempuan bijaksana dari Abel bin Maaka telah mengambil risiko, membuat perjanjian dengan Yoab, menyerahkan Seba atau terjadi pertumpahan darah, sebab pasukan Israel menyerbu meringkus buronan itu. Memang tidak dijelaskan bagaimana Seba ditangkap, atau mungkin juga dibujuk untuk menyerahkan diri. Yang jelas, keberanian dan hikmat perempuan bijaksana itu benar-benar menghindarkan kota dari banjir darah. Bahkan pengikut-pengikut Seba pun selamat dari ancaman pasukan Yoab, sebab pemimpin mereka telah diserahkan. Hal itu menjadi pelajaran bagi kita, seperti nasihat Salomo, bahwa hikmat lebih baik dari alat-alat perang, bahwa penggunaan senjata dan kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan, hanya akan meminta korban. Bahkan kalau benar Seba bin Bikri menyerahkan diri kepada rakyat Abel bin Maaka, betapa besar pengaruh negosiasi perempuan itu. Ya, perempuan bijaksana itu telah mengubah sejarah. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa di kisah perempuan tak bernama di video yang akan datang. Nantikan, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua.